Halo teman-teman, eh, mahasiswa Primakara yang sekarang sedang mengambil mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi materi hari ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya menggunakan framework Code Igniter ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja framework. Nah, sebenarnya ada beberapa framework PHP yang ada saat ini. Ada framework ada Laravel, kemudian ada Code Igniter, ada Yi, ada Cake. Nah, masih banyak lagi. Cuman saya di sini akan lebih spesifik ke Code Igniter. Jadi teman-teman yang sebenarnya di sini konsepnya MVC ya, Model View Controller. Nah, teman-teman, jadi saya akan jelaskan sedikit apa itu Model View Controller. Nah, jadi di sini teman-teman sudah bisa baca. Nah, ini secara singkatnya ya. Pertama, kita akan melakukan desain dari database kita itu berada di model. Nah, di controller itu kan nantinya akan mengambil settingan yang sudah kita buat di model, kemudian dilakukan pengolahannya di controller. Nah, kemudian view ini biasanya terdapat tampilan apa? Tampilan tampilan istilahnya tampilan yang akan tampil di webnya gitu, di load di view biasanya. Nah, itu seperti itu konsep sebenarnya dari MVC sangat sederhana. Nah, sekarang saya akan menemukan bagaimana caranya menggunakan code igniter di eh, MVC di code igniter, sorry. Kenapa saya menggunakan code igniter? Karena code igniter itu basic ya, masih sifatnya paling paling mudah dipahami, masih basic banget. Jadi setelah kalian bisa memahami MVC di code igniter, pindah ke Laravel itu lebih mudah. Karena kita sudah di basicnya di code igniter sudah kuat. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa data atau bagaimana mempelajari request di Code Igniter. Nah, pertama teman-teman, silakan dulu download Code Igniter langsung webnya. Teman-teman bisa download di sini. Nah, sekarang ini sudah rilis yang versi 4, tapi yang saya dokumentasikan ini adalah versi 3. Jadi silakan di-download. Sorry, ini yang versi 4 ya. Teman-teman silakan download yang versi 3. Nah, nih. Teman-teman bisa download yang versi 3. Karena saya di tutorial ini menggunakan yang versi 3. Sesuaikan dengan versi PHP kalian. Kalau misalkan di XAMPP yang baru, teman-teman sudah support yang 7.2. Tapi kalau misalkan XAMPP yang lama, itu masih menggunakan PHP 5.6 ke atas. Nah, jadi pertama settingan harus penting. Settingan atau requirement sistemnya harus kita penuhi dulu, baru kita bisa menjalankan versi code igniter yang mana gitu. Nah, sekarang saya sudah download. Nah, kemudian saya sudah import langsung ke Visual Studio saya. Jadi setelah di-download, teman-teman akan tampil muncul seperti ini, sebelah kiri. Ada diklik application. Application itu ada case, config, controller, ada view, dan ada model. Nah, MVC atau model view controller itu berada di menu controller, model, dan view. Jadi teman-teman nanti fokusnya di sini aja. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya eh, mengelola ini model view controller di Code Igniter. Pertama, teman-teman silakan config dulu database-nya, diatur. Nah, silakan dipilih database yang mana. Di sini saya misalkan menggunakan nama database-nya adalah CBT gitu. Nah, kemudian config bisa seperti ini, atau teman-teman bisa menambahkan base URL-nya. Nah, ini ada base URL.
Base URL itu artinya alamat awal dari web itu gitu. Jadi di sini saya gunakan root. Rootnya itu adalah variabel yang mengandung ini. Kalian juga bisa rubah bentuknya menjadi HTTP localhost atau apa gitu. Boleh. Nah, jika sudah, teman-teman silakan masuk ke menu controller. Nah, di sini saya sudah pernah buat 2 controller. Jadi teman-teman silakan buat file new controller, namanya misalkan main controller.php. Nah, di main controller teman-teman silakan buat seperti ini. Ini copy aja. Main controller. Oke. Nah, jadi teman-teman silakan rubah bagian ini menjadi main controller. Nah, jika sudah, sekarang kita akan menerapkan konsep model view controller. Nah, pertama silakan buka database kalian. Nah, ppmadmin. Tadi saya menggunakan database CBT ya. Nah, di CBT ini teman-teman silakan buat database, abaikan kolom ini ya, karena ini adalah dummy. Teman-teman silakan buat baru, tabel baru. Misalkan namanya adalah testing. Name-nya adalah misalkan ada nama, umur, ini ID dulu ya, ID, kemudian dia auto increment. Terus ada nama, umur, hobi. Nah, nama varchar 25. Umurnya berapa? Integer. Terus panjangnya mungkin 10 saya set. Terus hobinya adalah varchar 255 misalkan. Nah, setelah di save teman-teman, nah sekarang kita sudah memiliki tabel testing yang dimana isinya adalah ini. Jika sudah, kemudian kita akan membuat controller di mana kita harus menghubungkan database-nya dulu. Ingat, caranya menghubungkan database, teman-teman silakan akses di sini, database. Settingannya di sini. Sesuaikan. Nah, kemudian di bagian controller, oke. Jadi, sekarang teman-teman sebelum menampilkan data, kita akan menguji CRUD ya. Kita akan menguji CRUD di code igniter. Jadi, kita tambahkan dulu data dummy di sini. Nama, hello. Terus umurnya 18, hobinya menari. Terus namanya testing, umurnya 20, hobinya menyanyi. Go. Oke, 2 kolom kita sudah masukkan di sini. Sekarang kita akan menampilkan data ini di code igniter. Nah, sekarang untuk mengakses ini kita harus buat fungsi dulu, function index. Misalkan go testing. Oke, kita akses dulu yang main controller. Jadi caranya akses adalah localhost /main controller. Oke, wait. Controller public function. Oke. Sorry, saya langsung akses karena pertama kita harus akses nama foldernya. Nah, foldernya di htdoc itu apa? Di htdoc saya buat foldernya itu dengan nama cbt. Online test misalkan. Online test. Nah, ini dia saya buat di ini, baru kita akses main controller. Nah, testing sudah muncul di sini.
Ingat, susunannya adalah localhost. Kalau misalkan kalian akses dari localhost, nama folder di htdoc, kemudian di main controller. Jika belum muncul, kalian bisa coba seperti ini. Tambahkan index.php. Nah, kayak gini juga bisa. Oke, sekarang kita akan membuat model untuk menampilkan data di controller. Jadi pertama teman-teman silakan akses model, setelah dibuat new model, file new, namanya adalah main model. Nah, di main model teman-teman bisa menambahkan atau mengcopy dulu ini. Nah, untuk dokumentasi model teman-teman bisa baca di webnya langsung. Jadi, code editor model. Nah, ini ada. Ingat ya, gunakan yang versi 3. Nah, di sini udah ada nih dijelasin. Cara penulisan kelasnya seperti ini. Misalkan log model, extend, ci model. Nah, sekarang berarti kita ganti di sini. Nah, ini sesuaikan dengan nama filenya. Karena saya menggunakan main model. Oke. Nah, jika sudah, kita akan membuat atau mengambil data di database. Caranya dengan menggunakan perintah get. Nah, get. Sorry. Dokumen. Sorry, internet saya agak slow. Saya langsung saja di sini. Pertama, teman-teman silakan buat function. Fungsi modelnya apa? Misalkan get data. Nah, ini adalah penamaan dari modelnya. Teman-teman bisa pilih nama modelnya, sesuaikan. Di sini saya akan menampilkan data dari database. Jadi pertama this, atau teman-teman bisa buat result sama dengan this db get nama tabelnya. Tadi nama tabel kita itu adalah testing. Oh ya, kalau misalkan ingat copy konstruktor. Nah, di main model teman-teman harus punya ini. Silakan diketik manual, terus ada constructor. Jadi ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga kita load di main controller. Nah, sekarang kita akan memanggil yang model yang ini. Jadi ingat di return result. Oke, setelah resultnya di return, teman-teman silakan load. Nah, kita harus memanggil model yang ada ini. Model yang kita buat, kita akan panggil nih main controller. Caranya adalah teman-teman bisa akses di sini dari wifi-nya. Oke. So,
Nah, oke, jadi di sini kita akan bagaimana caranya get model di controller. Jadi saya klik model, nah, loading model. Nah, caranya memanggil model itu seperti ini. This load model. Nah, nama modelnya kita panggil di constructor aja. Nama modelnya adalah sesuaikan nama modelnya. Nama modelnya adalah ini nama modelnya main model. Itu biar sama, biar tidak ada kesalahan data, kita rename aja. Oke, jadi kita panggil di sini adalah main model. Oke, jika sudah, cara accessingnya adalah index yang hapus dulu data sama dengan this main model sama controllernya get data get data. Oke, jadi result itu sama dengan data result. Nah, fungsi result ini artinya dia akan menampilkan data yang ada di database. Jadi teman-teman panduannya bisa dicek di sini ya. Sangat lengkap sekali, sudah terdokumentasi di sini. Ini dia. Nah, untuk menampilkan data dia menggunakan result. Oke, jika sudah, teman-teman bisa cek dulu hasilnya dengan menggunakan input, JSON, input, atau input, result. Kita cek di index. Ini saya close dulu. Nah, datanya sudah kita berhasil ambil dari database. Ada hello dan testing. Cukup mudah ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi insertnya sekarang. Nah, insert jadi public function add data. Nah, jadi penggunaan controller bisa seperti itu. Penggunaan model dan controller seperti ini ya. Nah, sekarang fungsi untuk add data. Add data berarti dia dipassing ke insert. Ya. Add data ini bertujuan untuk menambahkan data ke database. Jadi misalkan nih saya punya data, kita buat array. Misalkan, nah arraynya ini kita harus samakan tabelnya dengan yang datanya dengan tabel isi ini, judul tabelnya ada nama, umur, sama hobi. Nama misalkan Krisna, umurnya 10 tahun misalkan, terus hobi coding misalkan seperti itu. Jadi caranya insert adalah di db search. Nah, setelah insert panggil nama tabelnya adalah testing data. Sudah, kita cek apakah data berhasil ditambah atau tidak. Jadi kita tambahkan if nah, jadi echo set. Oke, kita sekarang refresh di add data. Jadi main controller slash add data. Nah, di sini ada error deh. Nama error business coding. Kolom hobi is infield. Dia nggak tahu hobi. Kita cek hobinya pakai 1B.
Oke, refresh lagi. Sukses, datanya sudah masuk ke database. Kita cek. Gimana? Nah, datanya sudah ada di database ya, coding. Kalau misalkan kita akses indeks, kita tampilkan lagi. Kita sudah memiliki 3 data. Nah, testing dan delete. Itu untuk yang hapus. Nah, sekarang teman-teman yang delete sama juga, jadi public function hapus atau delete data. Nah, delete data ini teman-teman, pertama silakan baca dokumentasinya di sini dulu untuk delete. Ini cari delete. Oke. Detail. Biar cepat, kami bisa enter delete. Sorry. Ya, gitu. Deleting data. Ini. Kalian bisa menggunakan ini. Sorry, ini untuk yang versi 4 ya. Ya, gunakan versi 3. Jadi dari delete. Nah, ingat ya versi 3. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk menghapus data list db where id. Sekarang saya ingin menghapus id yang ketiga. Caranya adalah select minta id 3. Atau teman-teman bisa passing menggunakan parameter di sini. Jadi di sini kita panggil id. Tabelnya adalah setting. Oke. Saya ingin menghapus data di id ketiga. Caranya adalah delete data yang mau dihapus. Misalkan saya mau pilih yang nomor 2, enter. Oke. Data akan terhapus. Kita refresh lagi command controller. Datanya sudah ada 2. Ada 1 dan 3. Nah, itu penggunaan sederhana untuk insert, delete, dan show data. Sekarang update-nya ya. Public function update data. Oke. Caranya adalah tetap teman-teman harus copy ini. Atau teman-teman bisa cari dulu kalau dokumentasinya di sini. Teman-teman, nah ini update. Oke. Jadi saya paste di Oke. Jadi saya akan menghapus atau memperbaiki nama. Nah, di sini kan ID-nya 3. Namanya kan Kresna. Saya akan merubah nama Kresna ini menjadi Kresna Sudiatmika. Jadi Kresna Sudiatmika, umurnya saya berikan 10, codingnya, intinya misalkan coding. Terus ID yang mau dirubah itu adalah yang nomor 3. Perhatikan di sini ID-nya 3. Terus yang diupdate itu adalah listing. Kemudian yang akan data yang mau diupdate adalah data. Kemudian kita akan akses update data. Oke, dan kita cek lagi ke indeks. Sekarang namanya adalah menjadi Sudiatmika. Begitu juga yang lain. Nah, jadi kita sudah membuat show, delete, add, dan update. Jadi yang belum saya tunjukkan itu adalah view data. View data teman-teman bisa passing ke ini, misalkan saya mau tampilkan di view. Jadi di view teman-teman silakan akses menu view, buat new file namanya tampil data.php.
Nah, di main controller, teman-teman silakan buat seperti ini. Pas result sama dengan result. Terus teman-teman silahkan passing di atas load view. View-nya adalah nama view tadi. Nah, ini tampil data. Ini buat tampil data. Tampil data, kemudian pas array-nya. Array yang mau dipasing adalah pas. Nah, jadi kita akses yang tampil data. Oke. For each. Nah, kita for each yang di sini panggil result. Oke, kemudian kita buat misalkan tabel kemudian ada titik kita akan menampilkan hobi, nama, dan umur. Jadi caranya adalah hobinya misalkan pilih nama, umur, dan hobi. Nah, kemudian jika kita akses index refresh, nah jadi seperti ini tampilannya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman silakan membuatnya dan dirapikan lagi untuk tampilannya. Kurang lebih seperti itu penggunaan dari model view dan controller. Ya, ini adalah penggunaan yang sederhana banget, jadi teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, selamat mengerjakan proyek UAS-nya. Jadi, tetap semangat, teman-teman bisa menggunakan framework yang lain juga selain Code Igniter. Ya, terima kasih, selamat belajar.